Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Gibran Siregar dengan NIM S1Y12408 dari program studi Teknik Informatika Universitas Halwaleo. Dan di video ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Klasifikasi Produktivitas Karyawan Garmen Perbandingan Algoritma Random Forest dan Decision Tree. Dan adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu industri garmen merupakan salah satu industri prioritas dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, tapi industri ini sering mengalami kerugian karena produktivitas karyawan yang tidak mencapai target. Dan penilaian produktivitas secara manual juga cenderung subjektif dan tidak konsisten. Karena itu dibutuhkan pendekatan data mining agar klasifikasi produktivitas karyawan bisa dilakukan secara lebih akurat dan otomatis. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengimplementasikan algoritma random forest dan decision tree untuk klasifikasi produktivitas karyawan garmen. Kedua, membandingkan performa kedua algoritma tersebut menggunakan skema tenfold cross validation yang identik. Nah, ketiga, penelitian ini menggunakan Garment Worker Productivity dataset yang diperoleh dari UCI Machine Learning Repository. Nah, dataset yang digunakan terdiri dari 1.197 records dengan 13 atribut input dan satu atribut label, yaitu Mat dan Not Mat. Nah, dari segi distribusi kelas terdapat 875 data berlabel Mat atau sekitar 73% dan 322 data berlabel Not Mat atau sekitar 27%. Nah, ketidakseimbangan ini disebut class imbalance dan nanti akan saya tunjukkan bagaimana hal ini memengaruhi hasil klasifikasi. Dan dataset ini dikumpulkan dari perusahaan garmen Bangladesh pada periode Januari sampai Maret 2015. Jadi penelitian ini dilakukan melalui 5 tahap. Pertama, pengumpulan data yaitu mengambil data dari internet. Kemudian preprocessing, pemodelan menggunakan random forest dan decision tree, lalu evaluasi, dan terakhir penarikan kesimpulan. Jadi seluruh proses ini dibangun menggunakan platform RapidMiner Studio seperti yang terlihat pada gambar alur proses ini. Nah, jadi pada tahap preprocessing dilakukan 3 langkah. Yang pertama, pembuatan atribut label menggunakan operator generate attributes dengan membandingkan nilai aktual productivity terhadap targeted productivity. Nah, kedua, penanganan missing value menggunakan replace missing values. Meskipun pada dataset ini ternyata tidak ditemukan nilai yang hilang, tapi tetap saja dipakai penanganan missing value. Nah, ketiga, penetapan peran atribut menggunakan set role, di mana productivity label ditetapkan sebagai label, sedangkan actual dan targeted productivity ditetapkan sebagai ID agar tidak menyebabkan data leakage. Nah, jadi model pertama yang digunakan itu random forest, yaitu metode ensemble learning yang membangun banyak decision tree secara acak melalui teknik bagging. Nah, parameter yang digunakan adalah 100 pohon, kriteria gain ratio, kedalaman maksimal 10 dengan voting strategy confidence vote, dan tanpa pruning. Jadi prediksi akhir itu ditentukan melalui mekanisme majority voting dari seluruh pohon. Nah, kemudian sebagai pembanding digunakan juga decision tree, yaitu satu pohon keputusan tunggal yang menjadi baseline
untuk mengukur sejauh mana pendekatan ensemble pada random forest memberikan peningkatan performa. Jadi parameter yang digunakan sama dari segi kriteria dan kedalaman. Nah, dengan confidence 0,25 dan tanpa pruning, kedua model ini diuji menggunakan skema validasi yang identik agar hasil perbandingannya objektif. Dan kemudian evaluasi dilakukan menggunakan metode tenfold cross validation, di mana data dibagi menjadi 10 bagian dan model diuji sebanyak 10 kali secara bergantian. Nah, metrik yang digunakan ada 4. Yang pertama accuracy, precision, recall, dan F1 score. Nah, gambar di sini menunjukkan alur proses cross validation untuk random forest dan decision tree yang menggunakan struktur yang identik. Nah, jadi di sini hasil dari confusion matrix dari kedua model. Jadi random forest memperoleh accuracy sebesar 80,86%, sedangkan decision tree memperoleh 79,44%. Jadi random forest sedikit lebih unggul, yang kemudian pada kelas recall untuk kelas not met itu kelas minoritas. Jadi random forest mencapai recall 38,82%, sementara decision tree hanya 32,61%. Artinya, random forest lebih baik dalam mendeteksi karyawan yang produktivitasnya tidak mencapai target dibandingkan decision tree. Nah, jadi tabel di sini merangkum seluruh metrik evaluasi untuk kedua model. Jadi secara keseluruhan, random forest unggul di semua metrik dibandingkan decision tree. Nah, tapi yang paling eh, menarik untuk disorot adalah F1 score per kelas pada kelas Math. F1 score random forest 88,04% dan decision tree 87,31%. Selisihnya kecil karena kelas mayoritas memang relatif mudah diprediksi oleh kedua model, tapi pada kelas not math, F1 score random forest 52,19% dibandingkan decision tree yang hanya 46,06%. Nah, di sini selisih paling besar terjadi, dan ini menunjukkan bahwa keunggulan random forest sebenarnya bukan pada kelas mayoritas, tapi justru pada kemampuannya mengklasifikasikan kelas minoritas yang notabene itu lebih sulit dan lebih penting secara manajerial. Oke, jadi dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa random forest secara konsisten unggul dibandingkan decision tree di seluruh metrik. Nah, meskipun begitu, permasalahan class imbalance itu tetap menjadi tantangan utama bagi kedua model, karena keduanya sama-sama kesulitan mendeteksi kelas not met dibandingkan kelas met. Jadi pendekatan ensemble learning pada random forest itu terbukti lebih efektif mengurangi bias terhadap kelas mayoritas dibandingkan pendekatan single tree pada decision tree. Jadi temuan ini juga sejalan dengan penelitian Obiedat dan kawan-kawan yang juga mendokumentasikan tantangan class imbalance pada dataset produktivitas karyawan garmen. Nah, sebagai kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa random forest dengan akurasi 80,86% mengungguli decision tree dengan 79,44% di seluruh metrik evaluasi. Nah, terutama dalam mendeteksi kelas minoritas. Jadi untuk penelitian selanjutnya, saya menyarankan penerapan teknik oversampling seperti SMOT untuk mengatasi permasalahan class imbalance, serta penambahan teknik seleksi atribut seperti information gain untuk meningkatkan kualitas fitur yang digunakan dalam model.
Jadi demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.